Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni, NRP 512052106. Saya di sini akan menjelaskan tentang residual analysis. Untuk pengertian sendiri, residual adalah selisih antara nilai sesungguhnya dengan nilai prediksi pada analisis regresi linear, baik berganda maupun sederhana. Analisis regresi linear bisa dipergunakan untuk memprediksi suatu nilai, yaitu nilai Y, dan akan mempunyai selisih atau residual dengan nilai yang sesungguhnya. Nilai residual sangat penting karena dipergunakan untuk menguji normalitas model dan juga bisa dipakai untuk menguji autokorelasi, misalnya dengan tujuan run test. Bahkan juga bisa dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. Perhitungan standarisasi residual adalah dengan tujuan untuk meminimalisir pengaruh dari unit ukur. Residual plot. Residual plot merupakan grafik yang dapat menggambarkan hubungan antara residual ke T dan observasi T. Apabila residual tersebut membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa asumsi dan autokorelasi pada model regresi yang digunakan telah terlanggar. Untuk rumusnya, kali ini saya akan menggunakan rumus dari Durbin-Watson. Untuk kira-kiranya rumusnya seperti ini. Selanjutnya, mari kita akan langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal, kita akan mencoba langkah-langkah untuk menguji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Yang pertama, kita harus mencari hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi. H1-nya terdapat autokorelasi. Untuk statistik pengujian, rumus yang digunakan adalah untuk Durbin-Watson test adalah D T2 T E T. Oke, lanjut. Simbol E atau T merupakan galat residual pada pengamatan ke T, sedangkan N adalah banyaknya data
Untuk daerah penolakan, A. Tolak H0 jika D lebih kecil dari DL. B. Gagal tolak HO jika D lebih besar dari DU. C. Tidak dapat disampaikan jika DL kurang dari D dan kurang dari DU. Nilai DL dan DU pada taraf signifikasi 5% alfa 5% dapat kamu ketahui melalui tabel Durbin Watson di samping ini. Untuk tabelnya saya tuliskan lebih dahulu untuk mempersingkat durasi. N merupakan banyaknya data, sementara P adalah banyaknya variabel predikator atau independen. Pada contoh soal ini diketahui bahwa N 26 dan P sama dengan 1. Dengan menyamakan nilai N dan P pada tabel Durbin Watson di atas tadi diperoleh nilai DL 1,30 dan DU 1,46. Kemudian besarnya nilai D, DL, dan DU dibandingkan dan akhirnya diketahui bahwa daerah penolakan Durbin Watson tes ini masuk ke dalam kategori A, yakni D kurang dari DL. Untuk keputusan tolak HO karena nilai D kurang dari DL. Kesimpulannya, terjadi kasus autokorelasi pada contoh soal gross
nasional produk. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.